Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah gak sih kamu merasa takut tanpa alasan, atau merasa kurang bisa mengendalikan emosi, atau merasa orang lain dapat jadi sukses tapi kamu gak bisa? Nah, itu semua dapat dijelaskan bahkan diubah melalui suatu pendekatan bernama Neuro Linguistic Programming atau biasa dikenal sebagai NLP. NLP itu tuh adalah bagaimana cara kita memahami pikiran, tubuh, dan perasaan itu tuh saling terhubung, dan bagaimana cara kita memprogram ulang diri untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pada awalnya, NLP itu dikembangkan oleh Richard Bandler, yaitu seorang ahli matematika dan juga komputer, bersama dengan rekannya John Grinder, yaitu seorang ahli linguistik. Awalnya, mereka itu hanya ingin memahami bagaimana cara orang-orang sukses itu berpikir dan berperilaku, lalu meniru strategi mental mereka. Nah, pada saat ini, NLP itu sudah banyak digunakan di berbagai bidang seperti terapi, kesehatan, manajemen, bahkan hingga penjualan. Untuk saat ini, peran terbesar dari NLP sendiri adalah bagaimana cara agar manusia itu bisa lebih baik dalam berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, terus juga untuk mengurangi ketakutan tanpa alasan, serta bagaimana cara agar manusia itu dapat mengontrol emosi dan juga kecemasan yang berlebihan. Nah, selanjutnya NLP terdiri dari 3 aspek kan ya, ada neuro, linguistik, dan juga programming. Nah, yang pertama ada neuro. Neuro itu mengacu pada sistem syaraf kita atau saluran penghubung antara pikiran dan juga panca indera yang terdiri dari 5 indera itu, yaitu melihat, mendengar, mengecap, mencium, dan juga merasa. Oke, yang selanjutnya adalah linguistik atau bagaimana cara atau kemampuan kita untuk memahami bahasa baik verbal maupun non-verbal. Nah, bahasa verbal itu tuh mencerminkan bagaimana cara kita berpikir, sedangkan bahasa non-verbal itu tuh lebih menunjukkan kayak ekspresi wajah, postur tubuh yang menunjukkan perasaan dan keyakinan kita yang terdalam. Yang terakhir adalah programming, yaitu bagaimana pola berpikir, perasaan, dan tindakan yang dilakukan berulang selayaknya sebuah program di dalam komputer. Nah, kabar baiknya si pola itu tuh dapat kita ubah dan juga program itu dapat diulang sehingga dapat menghasilkan suatu kebiasaan yang lebih positif. Oke, yang selanjutnya kita bahas mengenai anggapan dasar NLP. Di dalam NLP itu terdapat 10 anggapan dasar yang dapat digunakan untuk mengubah cara berpikir kita terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, di 10 anggapan dasar tersebut kita akan bahas satu persatu. Anggapan dasar pertama itu adalah peta bukan wilayah yang sebenarnya. Di dalam NLP itu ada istilah peta yang artinya itu persepsi, yang menandakan bahwa itu tuh bukan suatu kenyataan. Sehingga di saat kita mengubah pola pikir atau cara pandang, berarti kita juga sedang mengubah kehidupan kita sendiri. Nah, yang kedua adalah jika orang lain dapat melakukannya, maka kamu dapat melakukannya juga. Artinya, ketika kita melihat orang yang sukses, orang yang berhasil dalam pekerjaannya, maka kita dapat lihat strategi apa yang mereka lakukan, lalu kita praktikkan dan kita biasakan sehingga kita dapat menjadi bagian dari orang sukses tersebut. Yang ketiga adalah setiap perilaku punya niat yang positif. Bahkan itu adalah perilaku yang dianggapnya negatif, tetapi pada awalnya itu bisa niatnya itu adalah untuk melindungi diri. Jadi kita harus memisahkan antara niat dan juga perilaku. Jangan kita asal menghakimi orang lain.
Yang keempat adalah semua pengalaman itu tuh memiliki struktur. Jadi jika kamu mengalami pengalaman buruk, coba kamu ubah strukturnya sehingga itu akan mengubah pandangan kamu terhadap pengalaman buruk tersebut. Misalnya kita dapat menambahkan atau kamu dapat menambahkan suatu musik yang lucu ketika kamu memikirkan suatu pengalaman buruk yang pernah kamu alami, sehingga kamu itu akan merasa lebih rileks dan tidak takut terhadap pengalaman buruk tersebut. Yang kelima, tubuh dan pikiran itu tuh saling mempengaruhi. Jadi coba kamu praktikkan kayak saya bisa, saya sukses, tapi dengan postur kamu yang menunduk, lemah, letih dan juga lesu, itu jadi rasanya aneh kan? Nah, oleh karena itu, pikiran itu saling mempengaruhi tubuh dan tubuh itu dapat mempengaruhi pikiran. Yang keenam, orang selalu melakukan hal terbaik dari sumber daya yang mereka miliki. Jadi saat kamu itu melakukan kesalahan di masa lalu, jangan terlalu keras gitu terhadap kesalahan tersebut, tapi kamu harus yakini atau kamu tanamkan bahwa apa yang kamu lakukan di masa lalu itu tuh sudah merupakan hal yang terbaik berdasarkan sumber daya yang kamu miliki pada saat itu. Yang ketujuh adalah semua orang punya sumber daya untuk berubah menjadi lebih positif. Nah, sumber itu terkadang ada di masa lalu atau masa ketika kamu mendapatkan sebuah kesuksesan. Jadi, coba ingat kembali momen di mana kamu merasa kuat, percaya diri, dan juga berhasil. Nah, yang kedelapan itu adalah arti komunikasi adalah respon yang kamu terima. Jadi, jika cara komunikasimu itu belum berhasil, coba ubah caranya. Ingat bahwa arti dari komunikasi, yang penting dari komunikasi itu bukan tentang bagaimana cara berbicara, tetapi hasil dari pembicaraan tersebut. Nah, yang kesembilan adalah jika satu cara tidak berhasil, maka coba cara lain. Jadi kita tuh jangan bersikap seperti lalat yang terus menabrak jendela yang tertutup, tetapi kita harus seperti tikus yang fleksibel dalam mencari jalan untuk mendapatkan keju. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 itu tuh tidak ada yang namanya kegagalan, hanya umpan balik. Jadi, jika kamu gagal bukan berarti kamu harus berhenti, tetapi kamu harus mencari strategi baru untuk menyesuaikan dengan apa yang ingin kamu capai. Seperti kata John Grinder bahwa masa lalu tidak sebanding dengan hari esok. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita memahami apa itu NLP, terus juga makna-makna dari aspek NLP, dan terakhir juga kita membahas mengenai 10 anggapan dasar dari NLP, maka dapat kita simpulkan bahwa NLP itu tidak hanya sekedar teori pikiran, tetapi itu NLP dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami dan mengubah diri kita menjadi lebih positif. Karena di dalam NLP itu tuh mengajarkan bahwa pikiran itu dapat diprogram ulang, terus juga bahasa itu dapat mengubah makna pengalaman, dan yang terakhir adalah kebiasaan itu dapat dibentuk sehingga dapat menciptakan suatu kebiasaan baru atau kehidupan yang lebih positif. Nah, setelah itu untuk mengaplikasikan NLP itu cobalah kita melakukan atau langkahnya itu melalui hal-hal yang sederhana seperti ubah cara bicara kita terhadap diri kita sendiri. Alih-alih kita mengatakan bahwa aku orang yang gagal, tapi kita coba ubah kata-katanya dengan aku hanya sedang berusaha untuk mencari cara sehingga aku dapat berhasil. Karena kehidupan ini tuh bukan tentang kesalahan ataupun kegagalan, tapi bagaimana cara kita belajar di setiap langkah kehidupan kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sekian materi mengenai NLP. Mudah-mudahan dengan adanya materi NLP ini tuh kita menjadi lebih sadar akan kekuatan pikiran dan juga kata-kata yang dapat mengubah hidup kita menjadi lebih positif lagi. Terima kasih dan juga sampai jumpa.